Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Apoteker Wahidah Hajrin, Magister Pharmaceutical Science, dosen tetap pada program studi farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Saya mengajar di program studi farmasi pada bidang ilmu farmasetika dan teknologi farmasi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, yaitu mata kuliah Formulasi dan Teknologi Sediaan Cair dan Semi Padat. Mata kuliah Formulasi dan Teknologi Sediaan Cair dan Semi Padat diajarkan pada mahasiswa semester 6 program studi farmasi dengan bobot 3 SKS yang terdiri atas 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. CPL kemampuan khusus yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mampu membuat dan menjamin mutu sediaan farmasi dengan menerapkan ilmu dan teknologi kefarmasian baik dasar maupun terapan. Mata kuliah ini membahas tentang pembuatan rancangan formula, proses formulasi, proses pembuatan, hingga evaluasi sediaan obat yang berbentuk cair dan semi padat. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu membuat rancangan formulasi dan evaluasi sediaan cair dan semi padat sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam Farmakope Indonesia. Untuk memenuhi capaian pembelajaran tersebut, maka terdapat beberapa bahan kajian yang diberikan pada mata kuliah Formulasi dan Teknologi Sediaan Cair dan Semi Padat, yaitu pengantar sediaan cair dan semi padat, preformulasi sediaan cair dan semi padat, formulasi dan evaluasi beberapa contoh sediaan cair dan semi padat, yaitu sediaan sirup dan eliksir, sediaan emulsi, sediaan suspensi, sediaan krim, salep, dan gel, serta sediaan sabun dan lipstik. Sistem pembelajaran yang diberlakukan pada mata kuliah Formulasi dan Teknologi Sediaan Cair dan Semi Padat adalah kuliah tatap muka, baik secara luring maupun secara daring melalui platform Zoom Meeting. Metode pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah ini adalah student-centered learning, baik berupa diskusi, problem-based learning maupun project-based learning. Teknik delivery dilakukan dengan bantuan media PowerPoint presentasi, pemberian materi PowerPoint presentasi, dan juga pengumpulan tugas mahasiswa dilakukan melalui Sepada Unram. Interaksi antara dosen dan mahasiswa diciptakan dari proses diskusi dan penugasan dengan presentasi. Pada proses diskusi digunakan media games untuk meningkatkan ketertarikan mahasiswa dan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang diberikan. Sedangkan pada proses penugasan terdapat presentasi di mana pada saat presentasi terdapat sesi tanya jawab untuk meningkatkan pemahaman terhadap materi presentasi pada saat itu. Penilaian mata kuliah Formulasi dan Teknologi Sediaan Cair dan Semi Padat meliputi 3 aspek, yaitu ujian tengah semester, penugasan dan kuis yang dilakukan melalui games, dan ujian akhir semester. Penugasan yang diberikan pada mata kuliah ini berupa proyek untuk membuat suatu rancangan formula dan evaluasi salah satu bentuk sediaan secara berkelompok. Setiap kelompok memperoleh satu bentuk sediaan, hasil diskusi kelompok dirangkum dalam suatu makalah dan dipresentasikan pada jadwal pertemuan masing-masing bentuk sediaan yang sesuai dengan jadwal pada rencana pembelajaran semester. Teknik pembelajaran yang saya lakukan adalah terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama yaitu pendahuluan,
Tahap kedua adalah penyampaian materi dan tahap ketiga adalah penutup. Pada tahap pendahuluan, saya akan membuka perkuliahan dan membuka interaksi dengan mahasiswa dengan menanyakan kabar. Selanjutnya, pada tahap kedua, saya akan melakukan, sebelum menyampaikan materi, akan disampaikan terlebih dahulu topik pembelajaran pada hari itu, sub CPMK yang ingin dicapai, dan agenda perkuliahan pada hari itu. Selanjutnya, pada tahap penutup, saya akan menutup perkuliahan dengan memberikan kata-kata penutup dan motivasi. Berikut adalah video pembelajaran saya pada mata kuliah Formulasi dan Teknologi Sediaan Cair dan Semi Padat, yaitu pada sub CPMK keempat tentang sediaan emulsi yang berfokus pada pertemuan ke-6, yaitu pada indikator 4.1 dan 4.2. Metode pembelajaran yang digunakan adalah diskusi melalui games pada kahoot.it. Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Jadi siang ini kita akan melaksanakan ya perkuliahan formulasi dan teknologi sediaan cair dan semi padat ya. Jadi ini sudah pertemuan kelima ya. Pertemuan kelima untuk mata kuliah ini yaitu dengan pokok bahasan emulsi. Jadi nanti diharapkan di sini untuk emulsi akan diberikan materinya, kemudian nanti pada saat pertemuan ketiga dari sekarang gitu ya, jadi pada pertemuan ke-7 nanti akan ada satu kelompok yang presentasi, yaitu kelompok 3 gitu ya, akan mempresentasikan terkait dengan rancangan formula dan rancangan evaluasi sediaan emulsi seperti itu. Nah, untuk agenda kita pada siang hari ini kita akan diskusi ya terkait dengan materi awal untuk emulsi. Nah, untuk diskusi ini kita akan selingi gitu ya dengan games ya agar tidak monoton ya. Nah, untuk itu saya harapkan teman-teman masuk dulu ke kahoot.it. Oke. Waktunya 20 detik untuk setiap pertanyaan. Oke, masih ada yang salah ya? Baik. Pertanyaannya di sini adalah yang bukan ya, bukan komponen utama penyusun emulsi. Oke, mungkin di sini kita mulai dari pengertian emulsi dulu ya. Mungkin ada yang bisa menjelaskan emulsi itu sebenarnya apa sih gitu? Silakan bisa raise hand. Izin menjawab, Ibu. Ya, silahkan Nana. Jadi emulsi itu merupakan suatu sediaan yang terdiri dari dua fase ya, yang terpisah yaitu fase air dan fase minyak, kemudian disatukan oleh emulgator atau surfaktan. Oke, jadi kalau dari pengertiannya gitu ya, pengertian yang tadi disampaikan oleh Nana, berarti komponen penyusun emulsi itu apa saja? Air, minyak, sama surfaktan. Iya, betul. Air, minyak, dan surfaktan atau emulgator gitu ya. Itu merupakan komponen utamanya gitu ya. Jadi 3 komponen ini memang harus ada di dalam sediaan emulsi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menjumpai suatu sediaan emulsi gitu ya, pasti ada komponen minyaknya, pasti ada komponen airnya, dan pasti ada surfaktan atau emulgatornya gitu ya. Nah, kalau pengawet di sini kira-kira kenapa bukan sebagai komponen utama? Kira-kira kenapa? Karena pengawet cuma untuk tambahan saja, Bu.
zat Yes. tambahan. Iya, betul ya. Jadi memang pengawet ini juga merupakan salah satu bahan yang diperlukan dalam pembuatan emulsi gitu ya. Tetapi dia bukan merupakan komponen utama ya. Artinya kalau tidak ada pengawet gitu ya, dengan adanya air, minyak dan surfaktan ini saja emulsinya sudah bisa terbentuk seperti itu ya. Jadi kalau misalnya pengawet ini tidak ditiadakan gitu ya, tetap kita bisa membuat sediaan emulsi, ya. Oke, ada yang mau menanggapi atau ada pertanyaan sampai di sini terkait dengan pertanyaan nomor 1? Belum ada? Oke, kita next ya. Kita next, kita lihat. Wah, ini Mas Hifzul nih yang paling tinggi skornya. Ya, dengan skor 891. Yang lain jangan mau kalah nih. Ya, yang lain jangan mau kalah. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, kita next. Siap-siap. Oke, keuntungan sediaan emulsi nih yang mana nih? Baik. Oh, masih ada yang salah juga. Ya. Baik, di sini jawaban yang benar adalah memiliki onset yang cepat gitu ya, emulsi. Jadi, kalau dibandingkan misalnya ya dengan sediaan sirup gitu ya, atau dengan sediaan lainnya seperti sediaan tablet gitu ya. Nah, maka si emulsi ini memiliki onset yang lebih cepat ya. Onset itu apa ya, teman-teman ya? Onset apa onset? Durasi yang Kecepatan. untuk menimbulkan efek, Bu. Baik, jadi waktu gitu ya, waktu yang diperlukan oleh suatu obat ya sejak kita gunakan hingga dia bisa menimbulkan efek gitu ya. Itu istilahnya adalah onset ya. Adapun di sini kalau kita lihat jawaban yang lain nih. Stabilitas fisika dan kimianya sangat baik gitu ya. Nah, ternyata teman-teman untuk emulsi ini dia memiliki stabilitas yang rendah. Ya, artinya apa? Dia mudah sekali rusak gitu ya. Mudah sekali pecah emulsinya ya. Misalnya karena adanya penambahan misalnya penambahan garam yang berlebih seperti itu ya. Nanti stabilitas kimianya ini yang berpengaruh gitu ya. Mudah membuat si emulsinya ini menjadi rusak. Seperti itu. Nah, kemudian tahan terhadap pertumbuhan mikroba. Nah, di sini ada yang menjawab, oh tidak ada ya, tidak ada yang menjawab tahan terhadap pertumbuhan mikroba. Nah, jadi memang untuk sediaan emulsi ini dia tidak tahan gitu ya, karena memang dia ini adalah sediaan cair gitu ya, jadi mudah sekali ditumbuhi oleh mikroba, terutama yang memiliki fase air yang tinggi gitu ya, konsentrasi airnya tinggi ya. Nah, kemudian kalau stabil secara termodinamik, ternyata tidak juga gitu ya. Jadi secara termodinamika dia ini tidak stabil nih sediaan emulsi ya. Makanya di sini yang paling tepat adalah jawabannya dia memiliki onset yang cepat ya. Oke, selanjutnya di sini kita selingi juga dengan sedikit materi ya. Nah, ini tadi terkait dengan pengertian emulsi ya, sudah disampaikan oleh salah satu temannya tadi. Nah, jadi teman-teman di sini memang emulsi itu dia terdiri dari dua campuran cairan gitu ya atau liquid gitu ya. Yang dia ini sebenarnya antar dua campuran ini dia tidak saling campur
ya. Di sini contohnya minyak dan air misalnya gitu ya. Minyak dan air itu tidak bisa campur gitu ya. Tapi pada sistem emulsi gitu ya, si minyak dan si air ini dia bisa bercampur gitu ya. Sebenarnya bukan bercampur seperti melarut seperti itu, tapi bahasanya adalah terdispersi ya, dia terdispersi, salah satu cairan terdispersi merata di dalam cairan yang lainnya. Nah, maka sistem tersebut dinamakan sistem emulsi. Nah, untuk mempertahankan dispersi cairan ini gitu ya, antara cairan satu di dalam cairan dua gitu ya, maka kita butuhkan suatu emulgator atau surfaktan gitu ya, untuk mempertahankan agar si cairan ini tidak memisah kembali. Seperti itu. Baik, kemudian tadi terkait dengan keuntungan dan kerugian emulsi, gitu ya. Nah, terkait dengan keuntungan emulsi di sini salah satunya yang tadi jawabannya adalah onsetnya lebih cepat, gitu ya, dibanding dengan sediaan yang lain. Nah, selain itu juga ternyata dia memiliki nilai bioavailabilitas yang lebih besar, ya, ketersediaan hayati yang lebih besar, ya. Dan juga dia ini mudah diberikan kalau pasiennya anak-anak gitu ya, dibandingkan misalnya dengan sediaan tablet gitu ya. Apalagi kita menambahkan di sini misalnya suatu bahan yang memperbaiki rasa dari obatnya. Ya, obat yang pahit bisa dibuat menjadi manis ya agar disukai oleh anak-anak seperti itu ya. Nah, dan kemudian rasa ini ya terkait dengan rasa obat mudah dicuci. Nah, mudah dicuci untuk sediaan emulsi ini dan dapat mengontrol penampilan viskositas dan derajat kekasaran dari emulsi. Nah, sedangkan untuk kerugiannya di sini ya yang tadi ada 3 di sana ya yang muncul ya. Jadi tidak stabil secara termodinamik, kemudian dia mudah ditumbuhi mikroba, dan dia tidak stabil secara fisika dan kimiawi, gitu ya. Nah, selain itu juga dalam formulasinya memang membutuhkan teknik tertentu gitu ya, sehingga bisa memudahkan untuk mencampur dan menghasilkan suatu emulsi yang stabil. Baik, kita lanjutkan gamesnya ya. Kita lanjutkan gamesnya. Oke, loh, banyak yang salah ya. Banyak yang salah ya. Banyak yang menjawab metode gom basah. Nah, kalau metode gom basah itu kira-kira kita membentuk apa? Kita membentuk apa dulu? Kalau ini kan korpus emulsi ya, untuk yang metode gom kering. Kalau yang metode gom basah, kira-kira kita membentuk apa dulu? Soal yang tadi membentuk apa? Mucilago. Ya, mucilago ya. Iya, jadi kalau untuk metode gom basah itu kita membentuk suatu mucilago. Artinya apa? Si emulgatornya itu kita basahi dulu, ya, baru kita campurkan dengan bahan yang lain, ya. Sedangkan kalau yang gom kering ini kan kita mencampur si emulgator kita ini dalam kondisi dia berupa serbuk, gitu ya. Dia berupa serbuk, kemudian kita campurkan dengan fase air dan fase minyak, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada lagi untuk metode pembentukan emulsi yang lainnya, gitu ya. Ada metode emulsifikasi membran dan juga ada metode inversi, gitu ya. Nah, ini yang metode inversi ya. Jadi yang pertama kalau untuk inversi ini kita tidak membentuk korpus emulsi ataupun mucilago gitu ya. Tetapi caranya adalah kita menambahkan fase air ke dalam fase minyak. Nah, setelah itu baru kita tambahkan jumlah air yang berlebih gitu ya. Nah, jadi pada awalnya setelah kita tambahkan fase air ke dalam fase minyak, ini bentuk emulsinya WO gitu ya. Tapi setelah kita menambahkan air secara dengan jumlah berlebihan gitu ya, maka dia nanti
tipenya akan terinversi menjadi tipe OW, gitu ya. Oke. Nah, ini sebenarnya metode lain lagi, gitu ya. Ada metode lain lagi yaitu yang emulsifikasi membran. Nah, untuk metode emulsifikasi membran ini, teman-teman, ini dilakukan pembuatannya dengan cara drop by drop katanya ya. Jadi kita menetesi gitu ya, memberikan tetes demi tetes penambahannya ya. Dan ini biasanya dapat dilakukan gitu ya. Metode ini biasanya dilakukan untuk pembentukan nanoemulsi ya, nanoemulsi dengan low energy gitu ya. Jadi hanya dengan diaduk gitu ya. Kemudian kita tambahkan droplet dari fase terdispersi ke dalam fase kontinu atau fase pendispersinya gitu ya, sehingga nanti terbentuk emulsi gitu ya. Nah, biasanya ini digunakan untuk yang nano emulsi seperti itu ya. Baik. Kita lihat, oh banyak yang salah juga ya. Oke. Di sini pengawet ya, banyak yang jawab pengawet juga. Kalau pengawet kira-kira untuk mempertahankan stabilitas apa? Biologi, stabilitas biologi. Ya, biologi ya. Jadi mencegah terjadinya pertumbuhan mikroba, gitu ya. Kemudian kalau emulgator kira-kira stabilitas apa? Fisika, Bu. Fisika ya, stabilitas fisika. Jadi dia mencegah terjadinya koalesen gitu ya, apa namanya, penyatuan tetesan-tetesan yang fase terdispersi tadi gitu ya. Nah, ini masuknya di stabilitas fisika. Kalau korigen odoris ini untuk apa nih? Eksipien. Oke, eksipien. Fisika, pengharum. Ya, jadi ini untuk ini ya, untuk aroma ya. Untuk aroma ya. Nah, jadi bisa kita tambahkan misalnya agar sediaannya itu tidak, mungkin kalau dari minyaknya gitu ya menjadi amis gitu ya. Nah, bisa kita tambahkan korigen odoris ya. Jadi bukan terkait dengan stabilitas ya untuk yang korigen odoris. Kemudian antioksidan di sini ya. Antioksidan ternyata dia untuk menjaga stabilitas kimiawi dari bahan gitu ya, dari emulsi gitu ya. Kira-kira apanya nih yang dijaga sama antioksidan ini? Bahan apa yang dalam emulsi? Bahan apa di dalam emulsi yang kita cegah oksidasinya? Kira-kira? Minyak, Bu. Minyak ya, minyak ya. Jadi kalau kita ini kan kita tahu gitu ya, minyak itu kan mudah tengik ya. Mudah tengik, makanya butuh antioksidan untuk menjaga biar dia tidak tengik gitu ya. Oke, kita next. Oke, diganti oleh Adila ya. Disalib oleh Adila. Oke, kita next. Vivi Loviana mengejar. Ya, ini tinggal 2 pertanyaan lagi. Silahkan. Bahan yang termasuk dalam fase air dari formula tersebut. Yang mana nih kira-kira nih? Fase air. Oke. Twin ya. Twin 80. Nah, jadi kalau yang lainnya ini fase minyak ya. Ini yang semester yang udah CSP belajar lagi nih ya. Ingat lagi ya. Oke, kita next. Oh, tetap, posisinya tetap ya, scoreboardnya tetap. Oke, pertanyaan terakhir. Fungsi sukrosa. Nah, nih yang mana nih?
Oke, banyak yang benar ya. Korigen saporis ya. Saporis itu untuk apa? Saporis untuk Perasa, manis, Bu. perasa ya, pemanis atau perasa gitu ya. Jadi dia sebagai korigen saporis. Sedangkan yang lain ini korigen odoris tadi sudah kita bahas ya. Pengental bukan, pengawet bukan gitu ya. Jadi dia sebagai korigen di sana ya. Oke, kita lihat klasifikasi akhirnya, klasemen akhirnya. Siapa yang berada di podium? Anji Siti Fatimah. Kemudian ada Dinda dan ada siapakah ini? Dila, baik. Ya, baik. Selamat untuk teman-teman yang berada di klasemen tertinggi gitu ya. Jadi untuk 3 orang ini ya, 3 orang pada posisi tertinggi ini ada rewardnya gitu ya, akan saya tambahkan 1 poin di ujian akhir semester ya. Nilainya 1 poin gitu ya di ujian akhir semester. Demikian penjelasan dan video perkuliahan tentang mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan cair dan semi padat. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua.